MJ Listener, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga akhir Februari 2022 mencatatkan surplus sebesar 19,7 triliun rupiah atau 0,11% terhadap produk domestik bruto. Hal ini disebut Sri Mulyani sebagai perbaikan yang luar biasa dibandingkan tahun lalu. Di sisi lain, penerimaan negara tumbuh tinggi dengan realisasi 37,7% menjadi 302,4 triliun rupiah. Hal ini tentu saja menjadi kabar baik di tengah upaya pemerintah membenahi kondisi ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19 dalam beberapa tahun terakhir. Berbicara mengenai APBN, masih lekat dalam ingatan kita jika beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo marah dan meminta secara tegas kepada seluruh jajaran pemerintah pusat hingga daerah untuk menggunakan uang APBN, APBD, hingga BUMN guna membeli produk dalam negeri. Selain itu, Jokowi memerintahkan agar e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah rampung pada tahun ini. Presiden berharap 1 juta pelaku usaha kecil dan menengah dapat mengisi katalog tersebut guna memasok kebutuhan barang dan jasa bagi pemerintah. MJ Listener, kami ajak Anda untuk membahas serba-serbi terkait perumusan hingga pembahasan mengenai APBN bersama jurnalis senior Media Group Nuim Hayat yang saat ini juga sudah bergabung dengan kita langsung dari Melbourne, Australia. Selamat siang, Bang Nuim. Selamat pagi, apa kabar Iswahili? Selamat pagi waktu Indonesia, selamat siang untuk Australia. Bang Nuim, Ya. sebagai jurnalis senior yang menetap di Australia, apa sih yang menjadi perbedaan mencolok bagi APBN Indonesia dan Australia di tengah, apalagi di tengah kondisi menghadapi pandemi pada saat ini? Ya, karena ini sistemnya berbeda sih. Jadi kita harus pertama-tama membicarakan sistem kita, sistem presidensial istilahnya. Sedangkan di sisi ini sistemnya adalah apa yang disebutkan demokrasi Westminster. Adanya Perdana Menteri yang notabene harus dari partai-partai yang berkuasa di dalam parlemen. Jadi kalau di Indonesia tidak perlu bahwa presidennya adalah partai yang berkuasa dalam parlemen karena presiden dipilih secara tersendiri. Jadi kalau di sini ditentukan oleh bagaimana prestasi dari partai-partai, misalnya sekarang inilah kita sebutkan ada 3 partai di Australia, yaitu Partai Buruh yang berdiri sendiri, kemudian Partai Liberal yang suka berkoalisi dengan Partai Nasional. Nah, mereka bergabung dan mereka sudah lebih 10 tahun ini memegang pemerintahan. Jadi Perdana Menteri dari mereka. Walaupun itu bukan jaminan bahwa Perdana Menterinya akan bisa aman-aman saja di tengah-tengah jalan, Perdana Menterinya bisa saja mengalami semacam dalam tanda kutip ya, kudeta. Tiba-tiba entah bagaimana kasak-kusuk di sana sini timbul, akhirnya Perdana Menteri jadi kesal mengatakan, ayo kita ajak semua anggota fraksi untuk menentukan apakah mereka masih menghendaki saya sebagai Perdana Menteri atau mereka ingin Perdana Menteri yang baru. Jadi ini terjadi terus. Ini sering terjadi, sebab itu Perdana Menteri di sini harus sangat hati-hati. Jadi tidak mengherankan misalnya Perdana Menteri yang sekarang ini, Scott Morrison, dahulunya adalah Menteri Imigrasi. Dan dia secara kebetulan, bukan secara sengaja, secara kebetulan terpilih. Waktu itu terjadi pertarungan antara Tony Abbott dengan Malcolm Turnbull atau yang terpilih orang lain. Ya begitulah kira-kira. Jadi kita harus membedakan itu. Nah, sekarang ini bisa saya sampaikan sebagai berikut. Bahwa malam ini nanti pada pukul 19.30 waktu Australia Timur, jadi kira-kira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, apa yang disebutkan sebagai bendahara negara. Jadi kalau di Indonesia barangkali setimpal dengan Menteri Koordinator Bidang Keuangan dan Ekonomi. Nah, bendahara negara akan menyampaikan anggaran pendapatan dan belanja negara Australia. Yang nilainya $1 triliun lah, sekarang sudah naik. Dan dari $1 triliun ini biasanya kira-kira 25% itu berasal dari pajak penghasilan. Nah, ini yang menjadi bendahara negara ini sebenarnya belum begitu lama dia diangkat oleh Scott Morrison sebagai Perdana Menteri untuk menjadi bendahara negara. Dia adalah seorang keturunan Yahudi yang datang ke Australia setelah Perang Dunia Kedua bersama ibunya. Jadi dia sebenarnya bukan seorang DRS, bukan seorang ahli ekonomi. Bahkan dia lebih sebagai seorang ahli hukum. Tapi begitulah di Australia ini tidak menjadi persoalan. Menteri Pertahanannya bukan militer, yang perlu punya keahlian sesuai dengan jabatannya itu adalah satu, yaitu Jaksa Agung. Sedangkan Menteri Kesehatannya pun bukan dokter,
Tapi orang politisi biasa SH, Perdana Menterinya juga SH dan lain sebagainya. Tapi itu nanti kita ceritakan. Nah, nanti malam pukul 19.30 waktu Australia Timur, dia akan menyampaikan di depan parlemen anggaran pendapatan dan belanja negara. Sejak pukul 9.30 tadi pagi waktu Indonesia Barat, itu para wartawan yang akan meliput APBN ini sudah dikonsinyir, sudah dikurung. Mereka tidak boleh bawa HP, tidak boleh punya hubungan dengan luar. Mereka kemudian diberikan naskah yang tebalnya ratusan, mungkin juga ribuan halaman. Begitu juga pihak oposisi. Pihak oposisi dikurung dan diberikan naskah untuk mempelajari supaya nanti besoknya pada hari Kamis mereka bisa menyampaikan bantahan tandingan. Jadi begitu sistemnya. Jadi nanti ketika dia berpidato mulai pukul 19.30 waktu Australia Barat, maka wartawan-wartawan ini sudah dilepaskan dari kurungan dan mereka bisa langsung memberikan analisis tentang butir-butir dari apa yang disebutkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara yang nilainya di Australia kira-kira 1 triliun. Nah, tidak mengherankan sejak sebelum hari ini itu sudah banyak bocoran dari pihak pemerintah. Bocoran sedikit-sedikit bahwa nanti dalam APBN ada anggaran baru untuk orang miskin akan dapat sekian $250. Misalnya karena harga bensin sekarang ini tingginya luar biasa, lebih $2 1 liter, jadi lebih Rp20.000 1 liter. Maka pemerintah mungkin akan mengurangi cukai bensinnya. Begini Pak Ismayudi, di Australia ini misalnya harga bensin $1 misalnya, itu nanti kalau di pom bensin itu harganya naik hampir $1.50. Lah kenapa? Itu yang 50 sen itu cukai pemerintah. Dari uang cukai pemerintah 50 sen itulah dipakai untuk membangun prasarana. Itu infrastruktur, jalan dan jembatan dan sebagainya itu menghasilkan cukup banyak. Itu di Australia ini cukup banyak. Pemerintah itu memperoleh dari cukai bahan bakar minyak itu. Nah itu menarik. Jadi sudah mulai dibocorkan sedikit-sedikit. Oh, pemerintah mungkin akan menghapus untuk sementara cukai bahan bakar. Kenapa? Karena ya keadaan sekarang ini disebabkan oleh perang di Ukraina dan lain sebagainya. Harga bensin naik menjadi terlalu mahal dan diakui bahwa beban biaya hidup untuk terutama masyarakat kelas menengah ke bawah memang agak sangat berat. Maka pemerintah akan berusahakan bagaimana mensubsidi mereka ini supaya disubsidi dengan keuangan, disubsidi dengan bantuan macam-macam yang disampaikan. Itu sudah mulai dibocorkan, sengaja dibocorkan. Jadi pintar sekali pemerintah ini. Inilah yang dikatakan di dalam bahasa Inggris. Nanti dalam anggaran pendapatan belanja negara malam ini akan ada agenda-agenda pemerintah yang akan membesarkan hati banyak orang di Australia. Karena apa? Pemerintah akan bangun ini, pemerintah akan bangun ini. Dan umumnya itu janji-janji seperti itu dipenuhi. Kenapa? Karena nanti mudah-mudahan mungkin pada tanggal 14 atau 21 Mei akan diselenggarakan pemilihan umum. Karena di Australia ini tidak bisa ditunda. Setelah 3 tahun harus wajib menyelenggarakan pemilihan umum. Sebelum 3 tahun boleh menyelenggarakan pemilihan umum asalkan mendapatkan restu dari Gubernur Jenderal. Kalau tidak dapat restu, tidak ada alasan yang kuat untuk menyelenggarakan pemilu lebih awal, maka tidak bisa. Jadi diperkirakan sekarang ini mungkin pemilu akan langsung ke tanggal 14 Mei atau tanggal 21. Karena di sini pemungutan suara itu selamanya hari Sabtu. Tidak pada hari kerja, tapi hari Sabtu. Nah, ini di dalam APBN nanti ini, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang malam ini akan diungkapkan oleh bendahara negara, akan ada apa yang dalam bahasa Inggris, ini dari Amerika Serikat, dikenal sebagai pork barrel. Artinya daging babi dalam gentong, daging babi dalam tempat simpanan daging babi dalam tong. Ini biasanya daging babi ini di Amerika Serikat dahulu di zaman perbudakan itu pemilik-pemilik budak kalau sudah mau misalnya panen tembakau, panen jagung, panen kapas, itu mereka mengeluarkan tong-tong yang sebelumnya berisi daging babi dengan garam untuk diawetkan. Ini sebagai iming-iming untuk para budak. Ketika mereka melihat tong itu, mereka kerja sangat luar biasa. Karena nanti pada malamnya mereka akan mendapatkan daging yang tidak mereka dapatkan pada hari-hari sebelumnya. Jadi iming-iming seperti ini di dalam istilah politik di dalam bahasa Inggris disebutkan pork barrel atau daging babi dalam tong. Nah, inilah yang ditawarkan oleh pemerintah nanti kepada rakyatnya. Jadi kalau rakyat berkenan,
Nah, rakyat akan memilih kembali para calon dari wakilan yang mewakili partai-partai pemerintah. Tapi menurut survei besar kemungkinan pemerintah akan kalah. Kenapa? Karena dianggap sudah agak lama, terlalu lama berkuasa, 10 tahun lebih. Ya. Nah, Bang Nuim, agak menarik kalau di Australia bisa dibilang rancangan APBN sudah ditentukan atau sudah dirancang pada saat ini, sementara pemilunya untuk menentukan pemerintahan baru berlangsung Mei nanti. Jadi memang pada saat pemerintahan baru nanti terbentuk, apakah harus menjalankan rancangan APBN yang saat ini sudah dilakukan atau bisa melakukan perbaikan? Seperti apa, Bang Nuim? Ya, mereka tergantung keadaan ya. Mereka tergantung keadaan. Mereka kemudian mengatakan ini karena keadaan kita harus melakukan penyesuaian. Kita tidak bisa membantah kenyataan bahwa pandemi yang terjadi di Australia ini, dan bukan di Australia saja, tapi di seluruh dunia, dan pandemi yang terjadi di Australia, kemudian dengan adanya pemboikotan secara sengaja oleh RRT, ya, oleh Tiongkok terhadap ekspor dari Australia. Australia ini sangat mengandalkan ekspornya ke RRT, terutama batu bara, biji besi, macam-macam, minum anggur misalnya, dan juga daging sapi, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Tiba-tiba pemerintah Tiongkok karena marah kepada Australia, disebabkan waktu itu Australia mengusulkan agar dibentuk suatu panitia terdiri dari ini usul Australia ini disetujui oleh 100 negara termasuk Indonesia waktu itu, untuk melakukan penelitian bagaimana sebab-sebab sehingga terjadinya COVID atau virus corona di Wuhan. Nah, pemerintah RRT sangat tersinggung, maka mereka melakukan penghukuman terhadap Australia dengan melakukan tarif yang tinggi sekali untuk impor dari Australia. Apa yang diekspor oleh Australia dikenakan tarif yang tinggi sekali dan lain sebagainya. Tapi biarpun demikian, diakui bahwa pertumbuhan ekonomi Australia ini hampir tidak masuk di akal, mengingat pandemi, mengingat pemboikotan oleh RRT. Juga tidak masuk di akal bahwa jumlah penganggur itu adalah yang terendah dalam sekian puluh tahun di Australia ini. Meskipun hutang Australia memang diakui hampir $1 triliun sekarang ini. Tapi itu nampaknya katanya bisa nanti akan dilunasi dalam sekian tahun apabila keadaan menjadi normal. Nah, apa yang ditawarkan sekarang ini itu akan dicatat. Itu wartawan-wartawan yang sekarang ini sedang dikurung. Pada waktu kita bicara ini sedang dikurung, mempelajari naskah rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara itu. Mereka ingat semua ini, mereka catat. Nanti mereka akan mengingatkan pemerintah melalui siaran televisi, radio, koran, dan lain sebagainya. Ini bagaimana dengan janji kamu? Nah, ini yang bikin sulit itu. Jadi, pemerintah mesti punya alasan yang kuat atau dalih lah. Bahwa ini karena keadaan begini kita harus melakukan penyesuaian dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya, memang mereka melaksanakan janji-janji yang telah disampaikan dalam nanti ya, terutama dalam APBN, rancangan pendapatan dan anggaran belanja, dan juga dalam kampanye pemilihan umum yang akan berlangsung segera, tidak lama setelah APBN. Mei nanti. Iya. Nah, Bang Nuim, bisa dibilang parlemen saat ini kan dikuasai oleh partai liberal yang bisa dibilang nanti malam bisa dibilang agak cukup menarik terkait APBN rancangan APBN yang akan dibahas. Karena Partai Buruh juga pastinya yang menurut Bang Nuim sendiri di Australia kemungkinan akan jadi menggeser partai berkuasa yang saat ini menguasai parlemen. Kalau bisa dibilang nanti malam itu suasana rancangan APBN, apakah Partai Buruh akan mendorong usulan-usulannya dan ini akan menjadi citra menaikkan elektabilitas mereka di Mei nanti? Ya, nanti malam ini murni Partai Buruh, jajaran apa yang disebutkan Kabinet Bayangan Partai Buruh, hanya mendengarkan paparan yang disampaikan oleh bendahara negara. Pada hari Kamis, student reply, jadi memberikan jawaban. Nanti Partai Buruh ya berkatakan ini tidak benar, ini kami setuju, kami dukung, kami ini, tapi ini tidak benar. Itu jadi dan Partai Buruh itu menawarkan alternatif. Dia menawarkan alternatif karena Partai Buruh itu adalah pemerintah alternatif. Pemimpin Partai Buruh itu adalah Perdana Menteri alternatif. Tadi sekarang ini kita sudah mulai melihat ini pemerintah Australia ini kan agak cepat sedikit, tiba-tiba tak
bagaimana bocor berita dari Kepulauan Solomon yang mengatakan bahwa pemerintah Kepulauan Solomon akan meminta bantuan dari RRT, dari Tiongkok untuk mendatangkan militer dan polisi untuk melakukan pengamanan dan lain sebagainya. Padahal selama ini itu pengamanan seperti itu dilakukan oleh polisi federal Australia dan oleh militer Australia. Kenapa tiba-tiba ini diambil Tiongkok? Iya. Tiongkok, iya. Ini mengerikan bagi Australia ya. Dan sepertinya nanti malam proses pemaparan rancangan APBN ini sangat ditunggu dan dinanti oleh masyarakat terkait seperti apa sih parlemen saat ini atau pemerintahan saat ini akan melakukan sesuatu di masa pandemi seperti itu ya Bang Nuim ya? Betul seperti itu. Jadi sebelum itu misalnya di sini daerah dapil saya ini daerah pilihan, kami warga negara Indonesia tidak memilih. Kalau di Australia ini mendatangi tempat pemungutan suara itu wajib ya. Jadi dapil ini namanya Knox, walaupun tempat tinggal kami namanya Rowville, tapi dapilnya namanya Knox. Oke, Knox. Nah di situ wakilnya ada Alan Tudge. Nah ini beberapa hari yang lalu, hari Sabtu yang lalu, kami menerima brosur. Bagus sekali, wah warna-warni kertasnya, kertas mengkilap. Dia mengingatkan penduduk di dapilnya bahwa sejak kamu memilih saya telah berhasil memperjuangkan lampu pengaturan lalu lintas yang baru di persimpangan ini, jembatan ini, macam-macam lah, dia pinter lah, tempat taman bermain-main anak-anak di sini dan jadi dia mengingatkan, ya jangan lupa lah ini ada budi, ada budi, ada talas, ada budi, ada balas. Betul. Kami sudah menerima, saya melihat, rupanya ini. Jadi memang kalau sekiranya Iswayudi sekarang ini ke Australia, termasuk Melbourne, itu pusing kepala. Di mana infrastruktur? Di mana infrastruktur pembangunan? Nah, sampai ada yang mengatakan, ini dari pihak pemerintah sendiri ya, sekarang dia katanya akan pensiun bekas pemain tenis. Seorang bekas mantan pemain tenis Australia, dia mengatakan seharusnya infrastruktur ini jangan diserahkan kepada pemerintah, karena nanti bisa dipakai untuk kepentingan politik. Harusnya ada otoritas khusus yang menentukan di mana infrastruktur harus dibangun. Ini kadang-kadang persoalan tempat parkir mobil di stasiun kereta api saja yang dibangun oleh pemerintah itu bisa menjadi kontroversi yang sangat luar biasa. Karena bagi banyak orang itu sangat membantu. Dia tidak perlu membawa mobil ke kota. Bawa mobil ke kota artinya bunuh diri. Itu parkir di kota mahalnya luar biasa. Dan di tempat-tempat parkir di pinggir jalan tidak bisa parkir lebih dari setengah jam. Jadi mereka itu bawa mobil taruh di stasiun kereta api, naik kereta api pergi ke kota untuk bekerja. Nah ini jadi tempat parkir itu sendiri juga menjadi masalah yang besar. Kalau sekiranya itu dilakukan di dapil seorang wakil rakyat yang mewakili partai pemerintah. Kalau di Australia itu bisa dibilang memang pemilu itu bisa menjadi kayak ajang penghukuman ketika calon parlemen atau mereka yang saat ini sudah menduduki parlemen tidak menepati janji, mereka akan bisa dibilang dapat panis lah dari pemilih gitu ya Bang Nuim ya. Iya, jelas sekali. Itu sudah jelas. Karena apa? Kan di tiap dapil itu ada lebih dari satu calon kan. Kalau ada calon partai liberal, ada saingannya calon partai buruh. Kemudian mungkin ada calon partai hijau, atau ada calon-calon yang kadang-kadang nggak masuk di akal tuh partai-partai, tapi terpilih juga. Kadang-kadang ada calon yang penggemar mancing dan sebagainya, tiba-tiba aja menang, bisa menang. Tapi banyak paling-paling untuk hanya satu masa jabatan saja. Jadi mereka harus hati-hati. Jadi tidak bisa seenaknya mengumbar janji dengan niat untuk tidak nanti memenuhinya, celaka nanti akan diingatkan terus-menerus dan itu akan memalukan karena di tiap-tiap dapil itu seperti di daerah kami ini itu ada koran lokal yang diberikan secara cuma-cuma diantar ke rumah kita secara cuma-cuma. Nah, di situ juga terjadi pertarungan politik kan orang baca ya karena di situ ada iklan-iklan yang apakah itu untuk nebang pohon, potong rumput untuk perbaiki rumah dan sebagainya. Jadi orang baca dan orang tahu. Jadi dia tidak bisa menghindar. Jadi dia tidak bisa bertahan terus-terusan di pusat, di Canberra. Dia harus kembali ke dapilnya. Itu dari waktu kalau sekiranya parlemen tidak bersidang, dia harus kembali ke dapilnya. Dan dia punya kantor di dapilnya itu, dia punya staff. Dan dia diberikan, ada uang perangko, istilahnya uang ini, itu semuanya itu dipenuhi untuk memberikan kepada mereka kesempatan betul-betul melakukan pengabdian terhadap rakyat di dapilnya tanpa pandang bulu apakah rakyat itu memilih
memilih lawannya itu tidak menjadi persoalan. Pokoknya setiap yang ada di dapil itu menjadi tanggung jawab, kira-kira begitulah dari wakil rakyat yang mewakili dapil tersebut. Bang Duim, seberapa kita kembali ke pembahasan APBN nanti. Seberapa besar sih serapan anggaran dari APBN Australia yang dikelola untuk mengembangkan ekonomi masyarakat yang ada di sana, yang memang harus dikawal oleh parlemen? Ya, ini kan pemerintah juga usaha kecil dan menengah. Ini sangat penting karena diakui bahwa kebanyakan lapangan kerja itu sebenarnya tersedia dari usaha kecil dan menengah, bukan usaha-usaha multinasional dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pemerintah akan memperhatikan mereka yang pemerintah itu misalnya bagaimana, apakah pemerintah memberi subsidi, apakah ini biasanya bukan hanya subsidi tapi dari segi pajak. Pajak, karena di Australia ini ada pandangan seperti di Amerika, di Inggris mana. Di dalam hidup ini ada dua hal yang pasti. Yang pertama kematian, yang kedua pajak. Tidak bisa menghindar. Karena di sini, ya bagaimana ya, kalau misalnya beginilah, dahulu waktu saya masih bekerja, itu tiap 2 minggu kan dipotong pajak. Tiap 2 minggu. Jadi biasanya banyak orang, termasuk saya juga suka mengatakan kepada majikan, supaya kalau dipotong pajaknya lebihkan sedikit. Supaya pada akhir tahun, saya jangan harus nombok lagi. Tapi pada akhir tahun keuangan, di sini tanggal 30 Juni, itu pada tanggal 1 Juni. Jadi akhir tahun keuangan, kita nanti harus mendatangi konsultan pajak misalnya. Dan dia yang akan memperhitungkan pajak kita itu. Oh, dia mengatakan, kamu sudah bayar terlalu banyak. Jadi kita bisa menuntut sekian ribu dolar kembali dari kantor pajak. Itu biasanya diajukan dan dalam 2 minggu itu sudah diberikan kembali kepada kita. Mereka nggak bertanya apa-apa. Cuma dalam jangka waktu 3 tahun dari sejak kita menerima pengembalian itu kembali, kantor pajak itu berhak untuk memanggil kita menanyakan, pada tahun sekian kamu menuntut kembali uang sekian ribu dolar dari pajak yang telah kamu bayar, karena kamu katakan ada pengeluaran-pengeluaran, barangkali kamu beli buku dari Indonesia, kamu beli pakaian di Indonesia itu yang pakaian batik, itu untuk memberikan ceramah, itu atas nama Radio Australia dan sebagainya. Mana buktinya? Mana tanda terimanya? Nah, itu yang celaka. Jadi itu orang mesti menyimpan tanda terima itu udah api-api dan setelah itu tidak lagi. Tapi begitulah sistemnya di sini. Orang yang menuntut untuk dikembalikan sebagian dari pajak yang telah dipotong oleh majikannya yang diserahkan kepada kantor pajak, itu bisa menuntut kembali. Bisa menuntut sebagian dari pajaknya itu. Karena dianggap dia telah dipajak terlalu tinggi. Dan itu biasanya diterima begitu saja. Tapi nanti harus dipertanggungjawabkan kalau memang sudah diminta oleh kantor pajak. Jadi kalau bisa dibilang apa yang dikeluarkan oleh atau apa yang diberikan ke negara itu masyarakat itu wajib atau bahkan punya kesempatan untuk meminta kembali dalam bentuk yang memang sudah disepakati oleh warga dan pemerintah. Bisa dibilang misalkan kayak gini, kayak di Indonesia kan sekarang sedang mau ada wacana penaikan pajak untuk masyarakat yang dari 10% kemudian menjadi 11%. Bisa dibilang kan kita berharap juga seperti yang di Australia ada penambahan, juga dampak ke kitanya seperti apa, seperti itu yang Bang Nuim kalau di Australia. Iya, tapi kan di sini pajaknya itu progresif. Jadi misalnya $18,000 dalam setahun ya, $18,000 dolar pertama tidak dipajak sama sekali. Nah, nanti dari 18.000 ke atas mungkin 20%. Naik lagi 25%. Naik lagi sampai 33%. Sampai ada yang 59% kalau gajinya memang besar, pendapatannya memang sangat besar. Nah, menariknya begini, kita pergi ke konsultan pajak. Konsultan pajak tanya, saudara kerja apa? Oh, saya kerja ini. Oh, kalau begitu kamu tidak perlu banyak baca ya. Oh iya, kan bukan baca di kantor aja. Oh enggak, di rumah juga. Oh, baca di rumah itu kan pakai listrik ya. Oke, sebagian dari tagihan listrik itu nanti dimasukkan untuk minta kembali pajak. Oh, kamu kan di tempat kamu baca itu katanya ada permadaninya, ada karpet, ada. Oh, itu karpet. Kalau musim dingin pakai pendiangan, mana ada. Oh, ini. Jadi sebagian dari segala tagihan listrik, tagihan gas yang diperlukan, karena di Australia ini kalau musim dingin kita pakai pendiangan supaya menghangatkan badan. Kalau musim panas kita pakai AC. Dan itu sebagian nanti dianggap sebagai untuk pekerjaan. Oleh sebab itu kita berhak untuk meminta kembali. Jadi pintar-pintar sekali itu konsultan pajaknya itu, dan ngerti saya dari mana dapat akal. Mereka itu
bisa ya memberikan kepada kita. Ya itu, dan pemerintah tahu barangkali soal itu. Cuma ya sudah, nggak apa-apa, dipenuhi saja, asalkan nanti bisa dipertanggungjawabkan. Kalau yang diberikan ke negara, warga juga bisa menuntut keringanan ketika negara tidak memberikan ke masyarakat, seperti itu ya Bang Nuim ya. Kayak misalkan ketika kita, tadi Bang Nuim bilang bekerja di rumah tapi pakai listrik, kemudian kita bisa minta ke keringanan pajak dari penggunaan listrik tersebut ya Bang Nuim ya. Sebagian. Sebagian. Karena Tapi sebagian lagi memang untuk kebutuhan rumah tangga kan. Jadi sistemnya ya begitu. menarik. Nah, Bang Nuim, tahun lalu kan dalam pidatonya pemerintah Australia mengasumsikan penggunaan anggaran untuk program COVID-19 termasuk rencana membuka perbatasan internasional pada pertengahan 2022. Nah, apakah isu ini akan menjadi pembahasan pada pembahasan APBN nanti malam, Bang Nuim? Ini sudah dibuka kan? Sudah mulai dibuka, sudah banyak yang mulai ke sini, sudah banyak, dan dari sini juga banyak yang bercita-cita, orang-orang Indonesia yang sudah bercita-cita untuk kembali ke Indonesia, sudah mulai dibuka. Jadi pemerintah itu sudah mengakui bahwa pandemi ini tidak bisa dikalahkan 100%. Oleh sebab itu, kita harus ada apa yang disebutkan normalitas baru. Jadi normalitas baru ini ya hidup bersama dengan endemi, barangkali karena dengan demikian pemerintah menganjurkan kepada rakyat supaya bersedia divaksinasi, karena vaksinasi itu katanya kalaupun nanti terserang bisa mengurangi keseriusan, kegawatan, kedahsyatan daripada penyakit itu sendiri. Dan pemerintah sendiri mengatakan mudah-mudahan tahun 2024 Australia juga sudah akan menghasilkan vaksinnya sendiri. Tentunya dengan izin ya, dengan izin dari pemilik vaksin, dan ini sudah akan dibuat di sini, dibuat di Australia supaya harganya lebih murah, lebih mudah terjangkau dan tidak terganggu dengan kedaluarsa ya. Penggunaan itu kedaluarsanya itu tidak terganggu, itu kan yang menjadi masalah di banyak negara, termasuk di Indonesia sendiri, harus kita akui. Tahu-tahu kedaluarsa tidak bisa dipakai, jangan sampai kata orang kita tongkat membawa rebah. Tongkat itu harusnya bikin kita jalan tegak, bukan tongkat bikin kita jatuh. Jadi kalau pakai sesuatu yang sudah daluarsa itu bisa bikin kita jatuh. Jadi pemerintahnya berusaha di situ. Nah, karena Iswayudi menyebutkan tadi mengenai pandemi dan sebagainya, karena ini kan di Australia ini sistem perobatannya itu sistem sosialis ya. Ini yang diperkenalkan sebenarnya oleh Inggris yang disebutkan National Health atau kesehatan nasional. Di Indonesia juga akan sekarang ini ada ya. Nah, National Health ini menarik, kalau boleh saya ceritakan sedikit. Setelah Perang Dunia Kedua, itu citra dari Perdana Menteri Inggris Winston Churchill itu luar biasa cemerlangnya. Popularitasnya 80% di Inggris. Popularitasnya dia dari partai liberal, partai konservatif. Tahu-tahu waktu dalam pemilihan umum setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dia dikalahkan oleh Clement Attlee dari Partai Buruh. Kenapa? Karena Clement Attlee dari Partai Buruh dinilai oleh rakyat Inggris. Nah, inilah kearifan. Ya, kearifan kebijaksanaan dari pemilih itu sendiri yang diberi hak demokrasi satu orang satu suara. Mereka melihat bahwa Winston Churchill ini hebat dalam keadaan krisis. Dalam keadaan damai belum tentu dia bisa berfungsi. Maka mereka pilih Clement Attlee yang di dalam kampanyenya menjanjikan kesehatan nasional. Artinya bahwa kesehatan itu akan diberi, perawatan kesehatan itu akan diberikan secara cuma-cuma kepada rakyat. Jadi pemerintah yang membayar dokter. Nah, jadi di sini di Australia itu 1% dari pajak yang dibayarkan itu ada pajak khusus diambil untuk apa yang disebutkan sebagai Medicare, yaitu perawatan kesehatan. Nah, baru kemarin dulu ada obat yang biasanya harganya setahun $280,000 untuk suatu penyakit. Pemerintah mengatakan, oke, mulai sekarang obat ini kalau dibeli, terutama oleh misalnya pensiunan seperti saya, hanya perlu bayar $5.60. Bayangkan, dari $280,000 itu harga di pasar, pemerintah mensubsidi, kita diwajibkan yang menggunakannya, kalau sampai harus menggunakannya, itu harus membayar hanya $5.60. Naik 10 sen, dulu $5.50, sekarang $5.60. Jadi bukan saja kedokteran yang disubsidi, tetapi juga perobatan di farmasi. Jadi misalnya
saya sebagai pensiunan, nanti menjelang Oktober ketika kita pergi ke apotek mengatakan, udah dari mulai Oktober sampai Januari, segala pembelian obat dengan resep tidak harus dibayar karena jadi tanggungan pemerintah. MJ Listener, tahukah Anda, jika dalam pembahasan APBN Australia, anggaran mengenai pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintahan federal. Dalam rilis yang disampaikan dalam laman Perdana Menteri Australia, anggaran pemerintah federal Australia yang akan mendorong pembangunan infrastruktur untuk wilayah Australia Barat dengan alokasi dana mencapai 2,1 miliar dolar Australia atau sekitar 22 triliun rupiah. Pemerintah Australia mengklaim terus berinvestasi dalam proyek-proyek yang menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga komuter dan kargo tetap aman dan bergerak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, MJ Listener, Anda masih mendengarkan Morning Traffic dalam segmen khusus kami, Morning Session with Nuim Hayat, dan masih terhubung dengan kami, jurnalis senior Nuim Hayat, langsung dari Melbourne, Australia. Bang Nuim, jika kita melihat dari informasi awal, ada kemiripan antara alokasi APBN Australia dan Indonesia, yaitu pengembangan infrastruktur untuk menjadi roda perputaran dan fokus pemerintah. Seperti apa Anda melihat atau mencermati hal tersebut? Jadi mengesalkan. Kemana-mana kita itu banyak jalan yang ditutup karena dibangun, diperbesar, diperlebar. Pokoknya orang sedang, tapi pemerintah lalu mengatakan, terutama pemerintah daerah kan yang kita. Sabar, Bung. Nanti kalau ini sudah selesai, perjalanan saudara akan 20 menit lebih cepat dengan mobil. 20 menit lebih cepat. Ya, jadi sabarlah sekarang ini. Ini sekarang ada lajur yang ditutup. Ini lajur yang dibuka. Itu kemanapun kita pergi. Ya Allah, kadang-kadang mesti putar kiri itu masuk. Tapi memang bagus ya. Dia menunjukkan kamu mesti belok di kiri di sini, bukan nanti di sana sampai ke tujuan. Memang bagus. Jadi kita harus mengakui bahwa cara mereka bekerja itu cermat dan mereka biasanya melakukan pekerjaan ini di malam hari. Jadi biasanya mungkin setelah jam 10, jam 8, jam 9 malam sampai pagi jam 5. Nanti baru dibuka kembali untuk lalu lintas. Jadi ini sesuatu yang pada awalnya mereka yang dikatakan orang ya mulanya kita bersusah-susah, tapi setelah itu kita mendapatkan kelapangan karena infrastrukturnya memang terbangun dengan baik dan lain sebagainya. Jadi kalau kita masuk misalnya juga di jalan-jalan tol itu sekarang tidak ada berhenti kan, semuanya pakai sistem otomatis pakai dan sebagainya. Kalau kita misalnya sudah hampir habis uang kita di tabungan tempat tol, kita diberitahu, hampir habis, tempat isi kembali dan sebagainya. Jadi bagus sekali. Tapi ada saudara Iswahyudi yang ingin saya sampaikan satu hal. Nanti insya Allah hari Kamis kalau kita berhubungan lagi, saya akan memberitahukan biasanya dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara Australia, itu ada bagian khusus mengenai bantuan hibah ke luar negeri. Dan negara yang cukup banyak menerima bantuan hibah ke luar negeri itu adalah Indonesia. Sampai beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan dari Indonesia, wah ini kan Australia kasih bantuan hibah itu 600 sekian juta dolar hibah, dan jadi tidak perlu dibayar kembali. Karena itu banyak negara-negara Pasifik ini yang agak kewalahan. Jangan negara Pasifik, kita lihat saja Sri Lanka. Pinjaman dari Tiongkok akhirnya nggak bisa dibayar, ya Tiongkok bisa ambil alih semuanya. Kalau Australia umumnya memberikan hibah karena rakyatnya punya lobby yang cukup kuat. Sehingga dahulu di zaman Julia Gillard, ya, satu-satunya perempuan yang pernah menjadi Perdana Menteri di Australia, itu dia mencanangkan cita-cita pada akhirnya nanti bantuan hibah Australia kepada Indonesia itu setiap tahun mencapai 1 miliar dolar. Tapi karena terjadinya krisis ekonomi tahun 2008 dan lain sebagainya, itu belum terwujud. Jadi saya kalau mengatakan kepada kawan-kawan dari Indonesia, kadang-kadang Anda mantan anggota DPR, mantan jenderal kepolisian dan sebagainya, bahwa Australia itu memberikan bantuan 600 sekian juta dolar kepada Indonesia, itu nggak pernah dengar, ada ngibul aja dan sebagainya. Untung tidak lama setelah itu saya entah bagaimana ketemu suatu tulisan yang membahas tentang buku yang ditulis antara lain oleh Dewi Fortuna Anwar yang pernah mengerjakan S3 di Australia, juga pernah bekerja di London karena orang tuanya laki-laki dulu adalah tenaga pengajar di Inggris. Dia menulis buku tentang sejarah bantuan Australia kepada Indonesia yang dimulai dari tahun 1950 dalam bentuk apa yang disebutkan Rencana Colombo. Nah, aneh bin ajaib, sekitar tahun 2000
2015 atau 16, saya berada di Jakarta. Saya berada di satu tempat, saya melihat seorang diplomat senior Indonesia yang pernah bertugas di Australia, kemudian menjadi duta besar di Eropa. Dan dia menegur saya tegur dia, kita bersalaman dan sebagainya, dan saya sudah kepingin menanyakan. Saya katakan, Bung, apa benarkah Australia itu memang memberikan bantuan sekian ratus juta dolar, bantuan hibah, sekian ratus juta dolar kepada Indonesia setiap tahun? Alah bang, udahlah, nggak usah disebut-sebut lah itu bang. Alah udahlah bang, itu udah. Jadi kita kurang banyak digembar-gemborkan di Indonesia sendiri dengan bantuan itu. Insya Allah nanti malam saya akan mengikuti dan saya ingin mengetahui apakah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara Australia untuk tahun ini dan tahun depan ada porsi khusus untuk, karena Indonesia sebagai salah satu penerima bantuan terbesar dari Australia. Cita-citanya dulu $1 miliar setahun, tapi ya karena krisis ekonomi, krisis moneter internasional, global dan sebagainya itu belum terpenuhi. Tapi saya ingin melihat, mungkin siapa tahu, barangkali ada 300-an juta dolar untuk pemerintah Indonesia kali ini, siapa tahu. Bang Nuim, tadi seperti Bang Nuim sempat bilang bahwa sekarang saat ini di Australia Barat, ya di lokasi Bang Nuim bisa dibilang kemacetan kemana-mana terjadi karena pembangunan infrastruktur. Nah, memang kan tujuan dari pemerintah saat ini terkait pembangunan infrastruktur berharap juga bahwa ini akan membantu masyarakat yang juga bisa dibilang di masa pandemi itu kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Nah, ini yang juga yang menurut Bang Nuim tadi juga bilang bahwa pengangguran saat ini di Australia terendah dalam beberapa tahun terakhir. Seperti itu Bang Nuim. Dalam berapa data warta terakhir? Dalam beberapa bahkan. Ini data warta terakhir, beberapa data warta ya. Namun ini tidak membuat partai yang saat ini kemungkinan bisa bertahan, ya Bang Nuim. Nah, itu bukan jaminan juga. Karena banyak faktor-faktor lain. Jadi tergantung bagaimana dari kampanye partai oposisi yang kita lihat. Jadi padahal masyarakat sudah banyak terbantu kan karena pembangunan dan kebijakan pemerintahan saat ini, tapi itu tidak membuat kemungkinan partai yang saat ini berkuasa itu akan bertahan. Tapi adakah manusia yang bisa puas? Kalau dia nanti dijanjikan yang lebih hebat lagi dari pihak oposisi, dia mungkin akan memilih pihak oposisi. Yang menariknya di sini bahwa orang mengeluh. Kira-kira 4-5 tahun yang lalu itu banyak keluhan. Kenapa? Di lintasan kereta api kita mesti berhenti, begini itu mengganggu. Oke, pemerintah bilang, kita hapuskan lintasan kereta api. Artinya bukan dihapuskan, di ke bawah tanahkan atau di ke ataskan. Sehingga lintasan kereta api itu sekarang ini hampir, seingat saya mungkin ada 1 atau 2 lagi. Selebihnya itu kalau dia tidak di atas, dia di bawah. Jadi sama sekali tidak mengganggu lalu lintas darat. Mobil dan tidak. Hebatnya mereka mengerjakannya begitu cepat. Saya kan kaget. Satu kali kita pergi berkunjung ke tempat teman. Biasanya tempat teman itu kita ya mesti bersedia langsung berhenti kalau ada kereta api mau lewat. Berapa bulan kemudian pergi yang udah nggak ada. Rupanya udah diturunkan ke bawah tanah. Atau ada yang dinaikkan ke atas tanah. Jadi tidak mengganggu lalu lintas mobil dan kendaraan-kendaraan lainnya. Itu betul, dijanjikan itu dan itu terjadi. Itu yang kadang-kadang kita juga heran bahwa mereka ini bisa menepati janjinya itu. Ya itulah itu bagian daripada infrastrukturnya. Nah, Bang Nuim, kalau bisa dibilang saat ini Australia merupakan negara federal yang terbagi dalam beberapa negara bagian. Seberapa slot pembahasan anggaran untuk alokasi masing-masing negara bagian, Bang Nuim, yang akan dibahas nanti malam? Ya tergantung kepada lobby dari masing-masing negara bagian. Tapi ada pandangan, mungkin tidak benar, tapi ada pandangan. Nah, negara bagian yang rakyatnya memilih Partai Liberal dan Partai Nasional sebagai koalisi yang berkuasa, itu biasanya mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Jadi Victoria ini, negara bagian Melbourne tempat saya berada ini dikuasai oleh Partai Buruh. Dan mereka suka mengatakan, ini pemerintah federal pusat ini hanya mikirkan di Sydney. Karena di Sydney itu yang memerintah adalah Partai Liberal seperti pemerintah federal. Tapi di negara bagian Queensland, ya itu di mana menteri besarnya adalah seorang perempuan, itu buruh. Di negara bagian Australia Selatan, baru saja minggu lalu Partai Buruh menang. Di negara bagian Australia Barat, itu barangkali yang paling kaya karena banyaknya hasil buminya, itu Partai Buruh. Negara bagian Victoria, Partai Buruh. Jadi
kita melihat juga di sini bahwa tidak semua tidak seragam begitu. Jadi seakan-akan tiap-tiap penduduk negara bagian itu punya pandangan sendiri tentang kepentingan dari negara bagiannya dibandingkan dengan negara bagian lain. Pertanyaan terakhir Bang Nuim, kan kalau bisa dibilang pembahasan rancangan APBN nanti malam itu akan menjadi perhatian bagi warga Indonesia yang menetap di Australia atau diaspora Indonesia di sana, karena bisa dibilang ini akan menjadi sebuah bisa dibilang apakah diaspora Indonesia di Australia akan mudah mencari lapangan pekerjaan atau seperti apa? Nah, bagaimana dengan isu anggaran pada tahun ini, Bang Nuim? Ya ini dia, kita akan mengharapkan karena pemerintah mengatakan disebabkan adanya beban terhadap biaya kehidupan terutama untuk mereka dari kelas menengah ke bawah, maka pemerintah akan menyediakan subsidi. Jadi misalnya waktu terjadi pandemi, waktu tahun 2020, 2021 terutama itu ketika karena kita banyak lockdown tidak bisa keluar rumah. Karena tidak bisa keluar rumah, kalau musim dingin kita terpaksa banyak pakai pendianan. Akhirnya pemerintah 2 kali memberikan bantuan kepada orang-orang. Tidak memikirkan apakah dia warga negara atau tidak. Saya kan warga negara Indonesia, tapi karena saya sebagai penduduk tetap dan dahulu ketika bekerja saya bayar pajak, maka tiba-tiba saja istri dapat pemberitahuan, oh saudara sekarang berhak terima $750 subsidi untuk gas atau listrik. Saya juga begitu. Beberapa bulan kemudian dapat lagi surat, oh tambah lagi, ya begitu. Jadi kita juga melihat ini, apakah kita nanti sebagai pensiunan ini, barangkali pemerintah bilang, udah pensiunan, apakah dia warga negara atau bukan warga negara, akan dapatkan sejumlah bonus, ya mudah-mudahan kita akan perhatikan. Saya akan laporkan kembali nanti hari Kamis, insya Allah. Laporannya Bang Nuim untuk hari Kamis nanti, dan Mas, menarik sekali apa yang akan terjadi nanti malam sepertinya, dan mungkin akan ada update dari perkembangan APBN Australia nantinya di laporan Bang Nuim pada Kamis nanti. Nah, MJ Listener, sepertinya kita harus mengakhiri obrolan kita dengan Bang Nuim Hayat di hari Selasa ini. Namun, seperti apa pembahasan APBN atau rancangan APBN di Australia dan apa benefitnya untuk Indonesia? Dengarkan laporan dari jurnalis senior kita di sana, Bang Nuim Hayat, yang akan melaporkan dan meng-highlight apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah.